猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Avatar Yonghe masih bertarung melawan Suchang, sedangkan Taisu 2 melawan Avatar Yuansen. Namun tiba-tiba, kedua avatarnya pun menghilang dan bergabung ke dalam tubuh Dewa Shoyan. Selanjutnya, Shoyan bertarung melawan Suchang, dan scene pun berganti. Dari situasi ini kita bisa tahu bahwa Suchang ingin menekan Shoyan dengan kekuatannya sendiri, dan kedua belah pihak pun memulai konfrontasi dalam pertarungan jarak dekat. Mereka saling beradu pukulan dan tendangan dengan sangat sengit. Serangan yang kuat dari benturan tinju dan tendangan ini mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa. Setiap serangan mereka dipenuhi dengan kekuatan keabadian yang menakutkan. Di sisi lain, ketika melihat Shoyan yang bertarung seimbang dengan Suchang, sebagai satu-satunya penonton di sini, Taisu 2 bahkan lebih tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Shoyan akan bisa mengimbangi pergerakan Suchang selaku orang terkuat di pasukan Taisu kali ini. Selain itu, meskipun Suchang menekan pergerakan Shoyan menggunakan domain kegelapan, kekuatan fisik Shoyan jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia tidak mudah untuk ditumbangkan. Sehingga meskipun serangan Suchang terus jatuh pada pertempuran Shoyan, tampaknya dia masih sangat kesulitan untuk memberikan serangan fatal kepada tubuh Shoyan. Akan tetapi, karena dendamnya pada Shoyan yang sudah memuncak, kali ini Suchang tak akan melepaskan Shoyan begitu saja. Dia berencana untuk menghancurkan apapun yang terjadi. Perkuat domain kegelapan. Bocah ini sangat merepotkan, ucap Suchang. Pada saat ini, Suchang berteriak dengan marah, dan segera setelah teriakannya menyebar, tubuh Shoyan pun tiba-tiba tenggelam. Tampaknya, dengan diperkuatnya domain kegelapan, tekanan yang dihasilkan berhasil menekan tubuh Shoyan pada saat yang sama. Ketika tubuh Shoyan masih tenggelam, Suchang memanfaatkan kesempatan itu. Dia melancarkan serangan tinju, siku, bahkan lutut untuk menghantam Shoyan. Di sisi lain, Shoyan yang berada di bawah tekanan berat dari domain kegelapan, dia pun tiba-tiba saja bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Namun kali ini, seluruh kecepatannya benar-benar melambat, dan dia tidak mampu untuk mengimbangi kecepatan Suchang secara langsung, bahkan dengan pelindung dari armor dewa palsu di tubuhnya. Ketika serangan bertubi-tubi dari Suchang menyelimuti seluruh tubuhnya seperti hujan deras, kekuatan kuat dari bekas kepalan tangan, bekas siku, dan dampak lutut memberikan luka pada tubuh Shoyan. Jangan harap kamu ingin bersaing denganku di tempat ini. Bahkan dengan kekuatan fisikmu yang sangat kuat dan juga dengan kekuatan dari armor dewa palsu yang kau rebut, kamu masih belum pantas untuk menjadi lawanku. Menurut pendapatku, ini adalah pertarungan putus asa. Tetapi, kamu hanya menjadi badut dalam pertarungan ini, ucap Suchang dengan wajahnya yang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Di bawah tekanan kuat dari domain kegelapan ini, Shoyan yang sudah menggabungkan tubuhnya dengan avatarnya, dan kekuatannya sudah meningkat drastis, dan dia tidak dapat bisa melakukan perlawanan sama sekali. Namun, meskipun Shoyan sudah ditekan sedemikian rupa, Suchang masih tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya memperkuat kekuatan dari domain kegelapan sampai sekarang, dan Shoyan pun juga terengah-engah karenanya. Serangan Suchang juga bisa melukai tubuh Shoyan, tetapi Shoyan bisa pulih dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Di sisi lain, meskipun Shoyan tidak memperhatikan sumber energi dewa di tubuhnya, ternyata energi dewanya masih mengalami peningkatan dengan gila-gilaan. Tampaknya ini adalah kultivasi dengan sebuah pertarungan. Pada saat Shoyan bertarung, semakin sengit sumber energi dewa di tubuhnya, Shoyan telah menembus hingga 48 miliar sumber energi. Dan dengan peningkatan ini, lautan bintang Shoyan akan segera menembus 50 sumber miliar energi.
Tidak hanya lautan bintangnya yang meroket, tetapi tekanan fisik yang dibawa oleh domain kegelapan membuat tubuh fisik Shoyan memasuki kondisi terobosan. Dan juga energi guntur menyapu dengan liar ke dalam lautan gunturnya. Dalam hal ini, ketika kekuatan guntur langit Shoyan sudah mencapai batasnya, itu akan membuka pena baru di dalam lautan gunturnya. Dan pena ini melambangkan kekuatan dari inti guntur. Dalam waktu yang singkat, Shoyan kembali membuka 5 pena guntur langit di lautan gunturnya. Sehingga kali ini sudah ada 51 pena yang sudah berhasil dibentuk oleh Shoyan. Sebenarnya, total ada 108 pena guntur langit yang akan terbentuk di dalam lautan gunturnya. Tapi, sebelum bisa beradaptasi dengan penuh, Shoyan hanya bisa mencoba yang terbaik dan menahan serangan sengit yang dilancarkan oleh Suchang, supaya serangan itu tidak merusak tubuhnya. Dalam situasi ini, Shoyan ingin bertahan melawan serangan dari Suchang selama mungkin. Tapi, di sisi lain, Suchang juga memanfaatkan kelemahan Shoyan karena domain kegelapannya. Jadi, dia menyerang Shoyan dengan panik, dan bahkan dia kembali melepaskan armor dewa palsu yang ada di tubuh Shoyan. Armor yang dia ambil memiliki angka nomor 3 di lengannya. Jadi, seperti nomor 2, setelah armor dewa palsu yang diambil dari tubuh Shoyan, sebuah sosok pun muncul dari kantong darah. Dan armor dewa palsu Taisu 3 pun itu melekat pada tubuhnya. Sehingga kali ini Taisu 3 pun kembali dibangkitkan dari kematian. Tak sampai di situ, tinju Suchang kembali menyelimuti Shoyan. Tinjunya diselimuti oleh darah yang berasal dari tubuh Shoyan. Dan tentu saja, Shoyan masih bisa terluka dengan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Suchang. Lalu, ketika Suchang melihat Shoyan yang sudah penuh dengan darah, wajahnya langsung diselimuti oleh kepercayaan diri, yang tampaknya dia menjadi semakin bersemangat saat dia memukulnya. Namun pada saat ini, meskipun Shoyan sudah berlumuran dengan darah, kenyataannya cedera di bagian atas tubuhnya bisa pulih dengan cepat. Yang mana ini juga membuat Suchang menjadi semakin kesal. Tampaknya Suchang tidak bisa melukai inti dari kekuatan fisik Shoyan, sehingga dia masih bisa memulihkan tubuhnya. Tetapi hal ini juga membebani Shoyan karena untuk memulihkan lukanya, dia dengan gila-gilaan mengkonsumsi energi dan darah dari tubuh Avatar Yuan Shen. Shoyan juga merasa bahwa meskipun tubuh Yuan Shen mempunyai kekuatan yang sangat kuat, ki dan darah berhubungan dengan langsung dengan tubuh abadinya. Dan konsumsi dalam pertarungan juga merupakan kerugian besar bagi tubuh abadi itu. Jadi, bisa disimpulkan, meskipun tubuh abadi mempunyai ketahanan yang sangat kuat, namun kekuatan yang besar itu masih perlu ditukar dengan harga yang tertentu. Dan dalam hal ini, yang harus dikorbankan oleh Shoyan adalah energi dan darah dari tubuh Avatar Yuan Shen-nya. Pada saat ini, Suchang tidak bermaksud memberi Shoyan kesempatan untuk bertahan. Dan bahkan, dia mengatakan bahwa serangan ini hanya untuk melampiaskan amarahnya saja. Tidak peduli seberapa banyak kartu as yang kamu miliki, kamu bahkan lebih rendah daripada semut di depan dunia Taisu, ucap Suchang sambil menatap Shoyan. Jika kamu menyerah sebelumnya, aku bisa menyelamatkan hidupmu dengan melayani dunia Taisu. Tapi, kamu malah melakukan pencarian jiwa pada tubuhku. Jadi, aku akan membuatmu tidak mungkin untuk hidup ataupun mati dalam masalah ini, ucap Suchang kembali. Kali ini, Suchang memandang Shoyan dengan tatapan yang sangat ganas. Tangannya juga sudah berlumuran dengan darah. Lalu, setelah dia berbicara, Suchang pun melambaikan tangannya yang kemudian ada kegelapan yang muncul di sekitar Shoyan. Ini adalah taktik yang digunakan dunia Taisu untuk berurusan dengan Shoyan sebelumnya. Hanya saja, garis merah yang muncul dari Dewa Taisu menjadi lebih banyak. Ada begitu banyak benang merah yang membuat kulit kepala Shoyan mati rasa. Benang merah pekat ini menyerang dari segala arah, yang kemudian ratusan tentakel menyelimuti Shoyan yang masih sulit untuk menggerakkan tubuhnya karena domain kegelapan. Hanya saja, ketika Shoyan sudah terbiasa dengan tekanan dari domain kegelapannya, tubuhnya yang hampir tidak bisa bergerak tiba-tiba melangkah maju untuk menghadapi serangan dari Suchang. Setelah itu, begitu telapak kaki Shoyan menyentuh tanah, ada lautan api yang menyebar dari tubuhnya. Yang kemudian, lautan api tersebut berubah menjadi bola api yang sangat panas, yang berkumpul di sekeliling Shoyan.
Kali ini, bola api itu membungkus tubuh Xiaoyan di dalamnya. Akan tetapi, benang merah yang dilancarkan oleh Su Chang tidak bergeming ketika berhadapan dengan bola api yang sangat panas dari Xiaoyan. Dan ribuan benang merah itu pun masih tetap bergerak menuju Xiaoyan dengan panik. Kemudian, saat benang merah itu melewati bola api yang menyelimuti tubuhnya, Xiaoyan pun dengan cepat meningkatkan suhu apinya. Dan benang merah yang pertama masuk ke dalam lautan api, itu segera mengeluarkan asap putih. Lalu, tak lama kemudian, benang itu langsung terbakar habis. Ketika melihat benang merahnya yang terbakar, Su Chang segera mengerutkan keningnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan kekuatan keabadian yang agung yang ada di sekitarnya. Setelah kekuatan keabadian ini berkumpul di tangannya, Su Chang kemudian menyalurkan kekuatan itu ke dalam benang merah yang sedang melesat. Sehingga energi itu mengembun pada benang merah. Segera, benang sutra merah asli ini hancur total di bawah restu dari kekuatan keabadian. Tapi, tak lama kemudian, benang itu kembali terbentuk dengan warna yang sudah berubah menjadi merah tua. Su Chang pun melanjutkan serangannya. Dan ketika benang merah itu memasuki laut api Xiaoyan lagi, benang yang pertama kali masuk ke dalamnya masih tidak dapat menahan api dari Xiaoyan. Tetapi intensitasnya jelas meningkat dengan intens dan benang itu dengan cepat mendekati api Xiaoyan. Dengan ketahanannya yang menjadi lebih kuat, segera benang itu pun naik ke atas. Meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk melawannya, dia tidak berhasil menahannya. Dan di bawah tekanan dari domain kegelapan yang sudah diperkuat, Xiaoyan tidak bisa melawan Su Chang sama sekali. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan pun benar-benar tenggelam, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ribuan benang merah itu pun menyelimuti seluruh tubuhnya dengan gila, dan sosok Xiaoyan kini terbungkus dengan kepompong berwarna merah. Ketika melihat pemandangan ini, sosok Su Chang pun mendekati kepompong merah itu dengan perlahan, yang kemudian kepompong merah yang dibungkus benang merah itu sedikit membuka celah, yang mana itu memperlihatkan wajah Xiaoyan yang ada di dalamnya. Pada saat yang sama, ketika celah itu terbuka, pedang tajam di tangan Su Chang pun langsung menusuk sosok Xiaoyan. Dan posisinya tidak biasa. Pedang itu menembus kepompong merah dan menusuk tepat pada titik jantung Xiaoyan. Xiaoyan yang sudah tertusuk oleh pedang pun menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat pucat karena kesakitan. Ini adalah rasa sakit yang menembus jantung, ucap Su Chang sambil menatap Xiaoyan yang sedang kesakitan. Setelah berbicara, Su Chang pun kembali mengangkat telapak tangannya dengan perlahan. Lalu 9 jarum baja hitam muncul di telapak tangannya. Tampaknya dia berencana menggunakan jarum baja ini untuk menghabisi Xiaoyan. Segera, Su Chang pun melambaikan tangannya lagi, dan 9 jarum baja itu menembak langsung ke arah Xiaoyan yang sedang terjebak di dalam kepompong merah, dan juga jantungnya tertusuk pedang panjang. Saat jarum baja itu teredam, Xiaoyan yang ada di dalam kepompong merah mengeluarkan raungan melengking dan menyakitkan, yang sepertinya serangan ini bisa menembus pertahanan dari kekuatan jiwanya. Ini adalah rasa sakit yang menusuk jiwa, ucap Su Chang. Mendengar teriakan Xiaoyan, wajah Su Chang masih terlihat datar, dan dia hanya menatap Xiaoyan yang sedang berteriak kesakitan. Dalam kesempatan ini, Su Chang tidak berani untuk melakukan pencarian jiwa lagi pada tubuh Xiaoyan, karena dia takut Xiaoyan akan membalikan teknik itu pada dirinya. Jadi, untuk saat ini, dia memilih untuk membiarkan Xiaoyan mati perlahan. Sementara itu, pada saat ini, Taisu 2 dan Taisu 3 yang baru saja pulih juga datang ke samping Su Chang, dan mereka menangkupkan tangan dengan hormat kepadanya. Tampaknya mereka sudah yakin bahwa Xiaoyan tidak bisa lagi untuk melakukan perlawanan. Di sisi lain, ketika melihat Taisu 3 yang menghampirinya, Su Chang pun mengerutkan keningnya. Tampaknya dia baru menyadari bahwa sebagian besar armor Diopasunya masih berada di tangan Xiaoyan, sehingga dia berniat untuk merebut armor itu kembali. Su Chang pun memberi isyarat dengan tangannya, dan kemudian benang merah perlahan melepaskan cincin penyimpanan yang ada di jari Xiaoyan. Lalu, dengan gerakan jarinya, benang itu pun menyeret cincin Xiaoyan ke tangan Su Chang. Hanya saja, ketika Su Chang menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki cincin Xiaoyan, dia sepertinya mendapatkan penolakan dari cincin itu. Sehingga Su Chang tidak bisa mengambil armor Diopalsu yang ada di dalamnya.
Dalam hal ini, ada sebuah penghalang yang kuat yang ada di dalam cincin Soyan, yang bahkan setelah Suchang mencoba untuk menembus penghalang ini, ia tidak bisa memecahkannya apapun yang terjadi. Oh, ini hanya penghalang belaka. Dunia Taishu adalah yang terbaik dalam seni pembatasan. Jadi, aku masih tidak percaya bahwa penghalang itu tidak bisa dipatahkan olehku, ucap Suchang sambil memandangi cincin Soyan. Begitu kata-kata Suchang jatuh, dia memusatkan semua perhatiannya untuk menghancurkan penghalang yang ada di cincin Soyan. Dan setelah beberapa lama, Suchang pun berkeringat dengan deras, yang sepertinya dia tidak berhasil melakukannya. Kenapa kamu bilang dunia Taishu sangat ahli dalam teknik pembatasan? Ucap seseorang yang tiba-tiba terdengar. Ternyata pada saat ini, Xiaoyan masih ada di dalam kepompong merah. Dia perlahan membuka mulutnya, dan wajah Suchang berubah menjadi dingin saat menghadapi kata-kata ejekan dari Xiaoyan. Karena kesal dengan bacotan Xiaoyan, Suchang pun kembali memunculkan paku baja hitam di tangannya, yang kemudian dia kembali menusukkannya ke arah Xiaoyan. Aku masih punya banyak paku jiwa di cincinku, jadi kamu bisa menikmatinya dengan perlahan-lahan, ucap Suchang dengan nada yang dingin. Suchang memandang Xiaoyan yang berteriak kesakitan lagi dan berkata dengan dingin. Tampaknya dia tidak terburu-buru untuk membunuh Xiaoyan karena dia yakin bahwa Xiaoyan tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan perlawanan. Selain itu, pertempuran di luar bahkan lebih mendalam. Sepertinya dari sejak awal Suchang sudah yakin bahwa peluang menang dunia Taishu sudah ada di tangan mereka. Sehingga meskipun Suchang memperlambat penundaan waktunya, kemenangan pasti menjadi milik mereka. Suchang pun segera duduk bersila dan cincin penyimpanan Xiaoyan melayang di depannya. Tampaknya setelah mendapatkan hinaan dari Xiaoyan, Suchang masih tidak bisa percaya bahwa dia tidak dapat mengatasi batasan yang ada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Adapun untuk Xiaoyan saat ini, ia sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Baik jiwa maupun tubuhnya menderita siksaan hebat dari tusukan pedang dan juga jarum baja yang menusuk jiwanya. Jika pedang yang menembus jantungnya tidak dicabut, pemulihan daging dan darah Xiaoyan akan selalu terjadi secara otomatis. Sehingga hal ini membuat rasa sakit dari fisik Xiaoyan terjadi berulang-ulang kali. Tentu saja, yang membuat Xiaoyan merasa lebih tidak nyaman adalah paku jiwa yang menusuk langsung ke dalam jiwanya, di mana rasa sakit dari tusukan jiwa ini lebih tak tertahankan daripada rasa sakit yang ada di tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan jatuh ke dalam keadaan setengah sadar dan juga setengah koma. Kesadarannya menggambarkan di lautan bintangnya dan juga lautan energinya sendiri. Tetapi itu tidak teratur. Namun di dalam keadaan di mana kesadarannya sudah mulai menghilang, Xiaoyan tampaknya tidak sadar. Bahkan dirinya sedang menuju ke arah yang benar. Sementara itu, ketika Suchang masih mencoba yang terbaik untuk memecahkan pembatasan yang ada di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan di suatu tempat yang jauh di dunia Xuanyin, seberkas cahaya biru menyapu dari dunia abu-abu. Tetapi pada saat ini, cahaya biru itu tiba-tiba berhenti. Apakah orang sialan itu kehilangan cincin penyimpanannya? Tampaknya seseorang ingin melanggar batasan yang kutinggalkan di dalamnya. Wah, ada harta karunku di dalamnya. Apa yang sebenarnya dilakukan orang sialan itu saat ini? Apakah dia memberikan cincinnya pada orang lain? Gumam Goyan di tempat yang jauh. Tidak. Orang sialan itu selalu berhati-hati. Sejak aku pergi bersamanya, dia tidak pernah membiarkan cincinnya direbut oleh orang lain. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi tuh? Gumam Goyan sambil mengerutkan keningnya. Tampaknya, Goyan ini bisa merasakan bahwa teknik penghalangnya sedang dihancurkan oleh seseorang. Namun, dia tidak tahu kenapa cincin penyimpanan Xiaoyan bisa jatuh ke tangan orang lain. Sial, jangan bilang orang sialan itu sudah mati. Walaupun aku membencinya, dia sangat penting bagi Tuan Goyan ini. Karena jika dia mati, aku harus tinggal di sini selamanya. Gumam Goyan dengan wajahnya yang dipenuhi dengan kepanikan. Tidak mungkin, auranya di dunia Xuanyin sudah menurun, dan aku khawatir itu akan menghilang dalam waktu yang singkat. Jika aku tetap tinggal di sini, Tuan Goyan ini akan benar-benar dimakamkan bersama orang sialan itu. Ini tidak mungkin.
ucap Goyan sambil menggosok-gosokkan kepalanya. Lalu, tak lama kemudian, di dunia kelabu itu, satu-satunya cahaya biru keluar dari tubuh Goyan. Sudah lama sejak dirinya meninggalkan Xiaoyan sendirian, dan ketika mengetahui bahwa Xiaoyan dalam bahaya, dia tampaknya sangat cemas. Tapi sebenarnya, dia belum menemukan apa yang dia cari di dunia Suanyin ini. Orang sialan itu benar-benar tidak berguna. Tuan Goyan ini hanya pergi sebentar saja. Kalau begini caranya, aku tidak akan berhasil. Tapi jika aku membunuh musuhnya sekarang, itu pasti akan membuatnya berterima kasih kepadaku. Benar juga, jika aku melakukannya, orang sialan itu tidak akan menindasku lagi di masa depan. Ucap Goyan sambil membelai dagunya. Sepertinya ini adalah ide yang bagus. Baiklah, Tuan Goyan ini akan membantumu. Ucap Goyan dengan bangga. Tentu saja, di dalam hatiku yang terdalam, aku masih berharap bahwa orang sialan itu bisa mati. Gumam Goyan kembali. Bukan itu saja, sepertinya aku harus kembali dengan orang sialan itu, dan aku harus membantunya lagi. Ucap Goyan kembali. Setelah itu, Goyan pun menghilang dari tempat itu. Kali ini, dia berencana untuk membantu Xiaoyan yang sedang disekap oleh Suchang. Dan tampaknya, dia tidak akan membiarkan Xiaoyan mati begitu saja. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ikan kakap ditangkap Pak Adul. Mantap betul.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。